Nah, sepertinya keputusan akhirnya sudah diambil. Setelah Menteri Pertahanan Ukraina Mikhail Fedorov mengundurkan diri, kini Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina Alexander Sirski juga mengundurkan diri. Informasi inilah yang muncul dari orang dalam, dan inilah yang kita bahas 2 hari lalu di kanal YouTube ini. Sudah 5 hari berturut-turut terjadi aksi protes massal di kota-kota Ukraina. Awalnya aksi ini merupakan unjuk rasa untuk mendukung mantan Menteri Pertahanan Mikhail Fedorov yang diberhentikan. Namun kemudian berubah menjadi tuntutan untuk mencopot Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Alexander Sirski. Orang-orang turun ke jalan di Kiev, Lviv, Kharkiv, Dnipro, dan kota-kota lain dengan satu slogan, Sirski harus pergi. Nah, hari ini, 20 Juli, semuanya berpuncak pada satu titik. Zelensky sudah 5 hari berturut-turut bertemu dengan para komandan tempur. Nama-nama kandidat pengganti Sirski sudah bocor ke media, dan malam ini dijadwalkan pertemuan Dewan Panglima tertinggi. Artinya, inilah rapat di mana keputusan seperti itu diambil dan di mana mungkin akan diumumkan Panglima baru Angkatan Bersenjata Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tentu saja membantah semuanya, tapi mari kita jujur, apalagi yang bisa mereka katakan hanya beberapa jam sebelum pertemuan Dewan Panglima. Di episode ini, saya akan menguraikan semuanya berdasarkan nama dan tanggal. Siapa saja yang benar-benar dipertimbangkan untuk menggantikan Alexander Sirski? Siapa favoritnya? Apakah Mikhail Fedorov akan kembali dan pada posisi apa dia bersedia? Dan apa arti rangkaian pertemuan presiden dengan para jenderal ini? Karena versi resminya terdengar sederhana saja. Presiden mendengarkan laporan para komandan tentang situasi di garis depan dan apa yang dibutuhkan oleh unit-unit tempur. Namun ternyata, dengan 3 kandidat kunci, Zelensky sudah beberapa kali bertemu dan jelas membicarakan bukan hanya situasi di garis depan. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama, tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Saya akan sangat berterima kasih atas langganan Anda. Jadi, izinkan saya memulai episode ini dengan posisi resmi agar langsung bisa membedakannya dari kenyataan, karena reaksinya ternyata sangat mencolok. Hari ini, 20 Juli, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengeluarkan bantahan. Informasi tentang pemecatan Sirski tidak sesuai dengan kenyataan. Bahwa Alexander Sirski tetap menjalankan tugasnya, dan Kepala Staf Umum Andriy Hanatov juga demikian. Staf Umum hanya mengingatkan soal formalitas itu. Pemberhentian dari jabatan-jabatan ini hanya dapat dilakukan berdasarkan dekret Presiden. Oleh karena itu, selama belum ada yang melihat dekret seperti itu dari Zelensky, keduanya tetap berada di posisi mereka. Namun, pernyataan yang sangat singkat ini sangatlah mencolok. Begitu juga dengan rumor bahwa para jenderal tertinggi mencoba menindak dan memberikan teguran kepada personel militer yang ikut serta dalam aksi protes di seluruh negeri. Namun, dalam satu kalimat dari pernyataan staf umum, pada dasarnya seluruh intinya ada di situ. Staf umum, seperti yang Anda perhatikan, tidak menulis bahwa Sirski akan tetap menjabat dan juga tidak menyebutkan bahwa semua rumor itu bohong. Staf umum menulis bahwa belum ada dekret presiden, jadi Sirski dan Hanatov untuk sementara tetap di posisi mereka. Nah, menurut prosedur legislatif Ukraina, dekret itu memang ditandatangani berdasarkan hasil rapat Panglima tertinggi yang dijadwalkan malam ini. Jadi, bantahan itu didasarkan murni pada kebenaran teknis. Pada saat pernyataan itu dibuat, dokumennya memang belum ada, tapi itu bukan jaminan bahwa dokumen itu tidak akan muncul malam ini atau besok pagi. Penasihat Presiden Dmitry Litvin saat menjawab pertanyaan jurnalis justru menambah sedikit kebingungan. Dan dia menyatakan bahwa kemungkinan besar tidak akan ada penunjukan baru malam ini. Artinya, kemungkinan besar juga malam ini. Ini adalah pernyataan yang sangat samar. Namun, pernyataan itu dibuat sedemikian rupa agar tetap ada ruang untuk bermanuver ke kedua arah. Namun, sumber saya di kalangan anggota parlemen dan beberapa jurnalis barat mengatakan bahwa di dalam kantor presiden saat ini yang sedang dibahas bukan soal apakah akan memecat Sirski atau tidak, melainkan siapa yang akan menggantikannya. Saya akan mengingatkan secara singkat latar belakangnya, karena inti dari apa yang terjadi hari ini tetap saja disebabkan oleh protes rakyat. Pada 15 Juli, Zelensky memecat Menteri Pertahanan Mikhail Fedorov dengan mengajukan pengunduran diri seluruh kabinet menteri sekaligus. Pemerintahan Perdana Menteri Speridenko mundur dan Fedorov tidak dimasukkan ke dalam kabinet baru. Alasan yang disebutkan Presiden dalam pertemuan tertutup dengan fraksi pelayan rakyat adalah konflik yang tidak dapat didamaikan antara Fedorov dan Panglima Tertinggi Sirski.
Belakangan, Fedorov sendiri mengonfirmasi hal ini secara terbuka, dan Zelensky menambahkan bahwa tanpa kehadiran pribadinya, kedua orang itu bahkan tidak bisa berbicara dengan tenang. Dalam konferensi pers setelah pemecatannya, Fedorov menceritakan versinya sendiri tentang apa yang terjadi, dan menurutnya, Syrskyi lah yang memberikan ultimatum kepada presiden. Pilih antara panglima tertinggi atau menteri. Fedorov mengusulkan untuk mengganti baik Syrskyi maupun Kepala Staf Umum Gnatov. Namun presiden tidak setuju dan akhirnya memilih panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina. Pada saat itu juga, Fedorov menyampaikan sebuah detail yang mencolok, bahwa menurutnya Komandan Pasukan Gabungan Mikhail Dropati menerima 3 teguran sekaligus dari Syrskyi, meskipun telah meraih keberhasilan di garis depan. Nah, ingatlah nama belakang ini, Dropati. Sekarang dia masuk dalam daftar kandidat. Dan bukan tanpa alasan, Mikhail Fedorov menyebut namanya. Setelah pengarahan dari Fedorov itu, pada dasarnya orang-orang pun turun ke jalan. Tapi, supaya objektif, mereka turun secara bersamaan. Bersamaan dengan pengarahan itu, tapi pengarahan tersebut benar-benar memperkuat aksi protes itu sendiri. Awalnya, orang-orang turun ke jalan mendukung Fedorov. Lalu, setelah memahami siapa yang terlibat dalam konflik itu, orang-orang mulai turun menentang Syrskyi. Dan perubahan dari protes jalanan menjadi kampanye terbuka melawan Syrskyi inilah yang kemungkinan besar membuat Zelensky mulai mempertimbangkan untuk mengganti panglima tertinggi. Artinya, suara masyarakat di jalanan telah membatalkan keputusannya yang dibuat seminggu yang lalu. Ngomong-ngomong, Syrskyi sudah lama dijuluki tukang jagal di media Ukraina dan Barat karena kegigihannya mempertahankan posisi dengan cara apapun, yang menurut para kritikus menyebabkan banyaknya korban di antara pasukan. Jadi, rasa frustrasi yang menumpuk di dalam militer sudah ada bahkan sebelum aksi unjuk rasa. Nah, kasus dengan resimen Serbuskelia, di mana sekarang sedang diselidiki lebih dari 20 kematian non-tempur para rekrutan, benar-benar menjadi titik puncak, benar-benar menambah panas suasana. Namun saat jalanan ramai dengan aksi protes, di kantor presiden juga berlangsung diskusi yang tak kalah sengit dan negosiasi yang sama kerasnya. Dan inilah yang justru menunjukkan niat Presiden Zelensky lebih jelas daripada pernyataan apapun. Karena secara terbuka Anda tidak akan mendengar tentang pencopotan Syrskyi sampai keputusan akhir benar-benar ditandatangani. Zelensky selama beberapa hari berturut-turut secara pribadi bertemu dengan para komandan tempur. Awalnya, Zelensky menyampaikan hal ini seolah-olah dia bertemu dengan para komandan untuk mendengarkan pendapat mereka. Situasi di garis depan dan apa yang dibutuhkan oleh berbagai unit Angkatan Bersenjata Ukraina terkait persenjataan, pasokan, dan sebagainya, agar bisa memahami situasinya. Di satu sisi memang begitu, tapi di sisi lain itu hanya sebagai kedok saja. Jadi jelas bahwa tentu saja Zelensky mendengarkan laporan tentang situasi di garis depan, tapi itu bukan alasan utama dari semua wawancara ini. Seperti yang saya sebutkan di episode sebelumnya, dan saya sudah membahas topik ini pada 18 Juli, bahwa pertemuan Zelensky dengan para komandan sebenarnya adalah ajang untuk menilai calon baru Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina. Dan inilah faktanya. Hanya dengan beberapa komandan tertentu, Zelensky bertemu untuk hari kedua berturut-turut. Sedangkan yang lain hanya didengarkan sekali lalu dipersilakan pergi, itu saja. Mari kita bahas satu persatu berdasarkan nama siapa saja yang dia kumpulkan. Karena merekalah daftar kandidat yang diwawancarai untuk posisi Panglima baru. Mikhail Dropati, Mayor Jenderal, Komandan Pasukan Gabungan Angkatan Bersenjata Ukraina. Presiden Zelensky sudah berbicara dengannya selama 2 hari berturut-turut dan mungkin menghabiskan waktu paling banyak bersamanya. Dropati melaporkan situasi di sektor-sektor paling berat di garis depan, di wilayah Sumy, Kharkiv, Luhansk, dan Donetsk. Biografinya sangat menunjukkan banyak hal. Sejak November 2024, dia memimpin pasukan darat. Pada Januari 2025, dia memimpin kelompok operasional strategis Hortitsia. Lalu pada 1 Juni 2025, dia mengajukan laporan pengunduran diri dari jabatan sebagai Komandan Pasukan Darat. Setelah serangan malam hari di lapangan tembak di wilayah Sumy, di mana saat itu sayangnya para tentara tewas di unit pelatihan. Jadi, dia adalah orang yang mengambil tanggung jawab atas tragedi itu dan mengundurkan diri. Hal itu di lingkungan militer Ukraina tetap dianggap sebagai tanda integritas. Selanjutnya, Volodymyr Horbatyuk, Brigadir Jenderal, Wakil Kepala Staf Umum untuk Operasi. Dengan dia, Zelensky juga mengadakan pembicaraan 2 hari berturut-turut.
Horbatyuk pada tahun 2015 memimpin Brigade Mekanis Terpisah ke-54, dan dia adalah wakil pertama Komandan Komando Operasi Selatan. Kandidat berikutnya adalah Oleg Apostol. Dia adalah Komandan Pasukan Serbu Lintas Udara. Dia juga termasuk di antara mereka yang telah didengarkan oleh Presiden lebih dari sekali. Dan satu kandidat lagi adalah Andrei Beletsky, Komandan Korps Angkatan Darat Ketiga dan Tendiri Azetov. Menurut laporan orang dalam, Zelensky juga menemuinya secara khusus dan berbicara dengannya cukup lama. Presiden sendiri setelah semua pertemuan ini menulis dengan sangat singkat dan sederhana bahwa ia telah mendengarkan laporan tentang situasi di garis depan dan, kutipannya, besok akan ada pembicaraan kunci. Itu terjadi tadi malam. Dan pembicaraan kunci itu adalah Stafka Panglima tertinggi. Saya rasa pada tahap ini Anda pasti sudah tidak sabar ingin tahu siapa yang bisa menggantikan posisi Alexander Sirski. Jadi, ada berbagai informasi yang masuk, tapi semuanya mengerucut pada beberapa nama saja. Menurut data dari Liga.net, dengan mengutip sumber di kantor presiden dan pemerintah, awalnya ada hingga 11 kandidat yang dipertimbangkan. Saya tambahkan sendiri bahwa sumber di Verkhovna Rada juga mengonfirmasi bahwa memang awalnya ada lebih dari 10 kandidat. Meskipun belum ada konfirmasi akhir saat ini tentang siapa yang secara spesifik akan menggantikan Sirski, namanya akan dirahasiakan sampai saat-saat terakhir. Jelas alasannya. Bagaimanapun juga, ini adalah perang dan tidak boleh sedetik pun meninggalkan pasukan tanpa komando. Namun dari 11 kandidat, mungkin ada 4 favorit utama yang menonjol. Di urutan pertama adalah Oleg Apostol, Komandan Pasukan Serbu Udara. Menurut rumor yang belum dikonfirmasi, saya akan mengatakannya seperti itu untuk saat ini. Menurut rumor yang belum dikonfirmasi, dialah yang memiliki peluang terbesar. Dan sumber-sumber menyebutnya sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Sirski. Tapi di sini ada, kalau boleh dibilang, sedikit masalah. Jika Apostol menggantikan Sirski, itu hanya akan menjadi perombakan jabatan formal. Kenapa? Masalahnya, Komandan DSHV Pasukan Serbu Udara Oleg Apostol justru mendukung Alexander Sirski. Dia menentang protes dan menyatakan bahwa dia sangat memahami nilai perintah tempur dan tanggung jawab atas nyawa para prajurit. Menurutnya, sistem manajemen militer didasarkan pada disiplin, kepemimpinan tunggal, dan tanggung jawab pribadi para komandan. Dia juga mengkritik penilaian sepihak terhadap pimpinan militer dari orang-orang, kutipannya, yang tidak memiliki pengalaman tempur, dengan menyindir Mikhail Fyodorov, dan menekankan bahwa kritik yang berbasis fakta itu boleh. Namun, tuduhan yang tidak berdasar dan penghinaan di depan umum hanya akan merusak kepercayaan terhadap militer. Selain itu, Apostol meminta para prajurit untuk tidak terlibat dalam perdebatan politik dalam keadaan apapun, dan tidak ikut serta dalam protes tersebut. Dan dia menegaskan bahwa angkatan bersenjata telah dan akan tetap berada di luar ranah politik. Kandidat berikutnya adalah Mikhail Dropati, Komandan Pasukan Gabungan. Dialah orang yang berbicara dengan Presiden 2 hari kemudian. Dan tentang dialah Mikhail Fedorov bercerita soal tentang 3 teguran dari Sirski ini. Salah satu kandidat utama menurut versi Liga.net. Ini sudah cerita yang benar-benar berbeda, dan saya akan bilang dia adalah perwakilan dari kubu yang berlawanan. Kita lanjut. Andrei Beletsky, Komandan Korps Tentara Ketiga dan pendiri Azov. Figur yang populer, tidak diragukan lagi, tapi harus saya catat, secara politik cukup berat. Karena dia memiliki latar belakang yang dapat mempersulit atau secara hipotetis dapat mempersulit hubungan dengan mitra Barat. Saya akan jelaskan maksudnya. Orang-orang Polandia misalnya bisa terus-menerus secara populis mengingatkan bahwa Andrei Beletsky terkait dengan Azov, dengan para nasionalis yang menakutkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi sekarang adalah masa di mana orang-orang Polandia pasti akan menyoroti hal ini dan mencoba mendapatkan poin politik untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, ini bisa menjadi masalah tertentu di ranah eksternal. Karena itu, secara pribadi, saya kurang percaya bahwa mereka akan menunjuk Andrei Beletsky sebagai komandan. Tapi itu hanya pendapat subjektif saya, tidak lebih dari itu. Selanjutnya, Igor Abolensky. Dia adalah seorang kolonel, komandan Korps Garda Nasional Hartia. Dia adalah perwakilan dari generasi baru komandan yang mengandalkan teknologi dan drone. Itulah filosofi yang dipromosikan oleh Mikhail Fedorov.
Dan Fedorov sendiri juga memujinya. Dan juga, seperti yang sudah saya katakan, ada nama Gorbatyuk yang muncul dalam daftar. Jadi, inti dari para kandidat adalah para komandan korps dan kelompok operasional dari Angkatan Baru, bukan sekolah jenderal lama. Nah, ini penting untuk dicatat. Tapi tetap penting juga untuk diingat, nama Panglima baru secara resmi belum diumumkan. Sekarang sedang berlangsung seleksi, dan menurut rumor, favoritnya adalah Apostol. Tapi itu masih sebatas rumor. Dan ini belum sepenuhnya selesai atau benar-benar diputuskan. Belum. Saya harus memperingatkan secara khusus bahwa sekarang propaganda Rusia sudah mulai menyebarkan versinya sendiri. Misalnya, mereka mengatakan bahwa Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina kabarnya akan menjadi kepala intelijen, mantan kepala intelijen Kirill Budanov. Ini disampaikan dengan mengutip sumber-sumber di media Rusia. Artinya, ini adalah propaganda dari Kremlin. Dan tidak bisa dipercaya, tidak bisa. Budanov saat ini sama sekali tidak masuk dalam daftar apapun. Dalam semua ini, ada topik tersendiri tentang nasib Mikhail Fedorov sendiri. Dan di sini muncul informasi baru yang lebih spesifik. Menurut informasi dari sumber, Fedorov memberi isyarat bahwa dia siap kembali ke pemerintahan. Siap kembali ke tim Zelensky, tapi hanya untuk satu posisi tertentu. Kembali sebagai Menteri Pertahanan Ukraina. Bukan sebagai penasihat, bukan sebagai wakil, bukan dalam format lain apapun. Tidak perlu membuatkan saya divisi khusus, tidak, hanya itu. Ke kursi lamaku sebagai Menteri Pertahanan Ukraina. Dari posisi penasihat yang sebelumnya ditawarkan kepadanya, dia sudah menolaknya. Jadi keadaannya seperti ini. Masa demonstran menuntut agar Fedorov dikembalikan sebagai menteri dan Syrskyi dicopot. Fedorov setuju kembali hanya jika menjadi Menteri Pertahanan. Sedangkan posisi Menteri Pertahanan saat ini secara formal ditujukan untuk Kepala Kementerian Dalam Negeri Klimenko. Jadi, kita punya pejabat sementara. Tapi secara formal, posisi itu memang ditujukan untuk Klimenko. Jadinya ada dilema. Jadi Zelensky bisa saja sepenuhnya berubah arah di bawah tekanan protes dan mengembalikan Mikhail Fedorov sambil sekaligus memecat Syrskyi. Kalau begitu, para demonstran mendapatkan persis apa yang mereka tuntut. Atau Zelensky memilih Klimenko dan mempertahankan Syrskyi. Dan kalau begitu, konflik dengan masyarakat terus berlanjut. Artinya protes sama sekali tidak membuahkan hasil. Atau Zelensky akhirnya menemukan jalan tengah, bisa dibilang begitu. Dan pada kenyataannya, baik Fedorov maupun Syrskyi, keduanya mundur. Dan akan ada orang baru yang menggantikan mereka. Panglima baru dan menteri baru. Jadi ini benar-benar pembaruan total. Dan pada akhirnya, para demonstran hanya akan puas sebagian, setengahnya saja. Tapi pada akhirnya, itu akan meredam protes. Karena, Fedorov tidak dikembalikan, tapi Syrskyi juga dipecat. Ada juga kendala prosedural di sini, karena untuk mengangkat kembali Menteri Pertahanan, diperlukan pemungutan suara di Dewan Tertinggi. Dan menurut anggota parlemen, Verkhovna Rada baru akan berkumpul pada 18 Agustus. Jadi, bahkan jika keputusan tentang Fedorov diambil, tidak akan bisa segera disahkan. Nah, hampir sebulan, Ukraina bisa tetap tanpa Menteri Pertahanan yang disahkan. Lanjutan. Dan satu lagi sinyal yang sangat jelas datang hari ini dari Kepala Kantor Presiden Kirill Budanov. Untuk pertama kalinya, dia secara langsung menanggapi protes yang terjadi di banyak kota di Ukraina. Berikut kutipannya. Situasi seputar perubahan internal terakhir memicu emosi yang kuat. Saya memahami orang-orang yang menyuarakan pendapat mereka. Kepedulian adalah kekuatan yang menjaga negara kita selama bertahun-tahun ini. Pendapat masyarakat telah didengar. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa ini adalah isyarat dari Kirill Budanov, bahwa unjuk rasa berhasil dan pemerintah siap untuk menyesuaikan keputusannya. Meskipun mungkin memang sejak awal semuanya sudah direncanakan seperti itu. Budanov menambahkan bahwa situasinya sedang diselesaikan, kutipannya, secara profesional, konstruktif, dan demi kepentingan negara. Dan dia mengimbau untuk tetap tenang dan, saya kutip secara langsung, tidak membenci siapapun. Sambil mengingatkan, kutipan, musuh mengamati setiap perdebatan internal kita dengan cermat dan menunggu saat kita mulai bertikai satu sama lain. Menurut saya, ini adalah persiapan untuk keputusan yang akan diambil. Dan keputusan itu tetap akan mempertimbangkan para pengunjuk rasa. Kesimpulan. 5 hari unjuk rasa dengan tuntutan untuk mencopot Syrskyi, dan tampaknya unjuk rasa ini tidak akan segera berakhir. Zelensky selama beberapa hari berturut-turut secara pribadi mewawancarai para jenderal lapangan, para komandan lapangan.
Daftar 11 kandidat untuk posisi Panglima tertinggi bocor ke media, dan favorit utama saat ini adalah Apostol, seorang penerjun payung. Selain dia, di antara kandidat utama juga ada Dropatoy. Fedorov siap kembali, tapi hanya sebagai Menteri Pertahanan. Kepala Kantor Presiden Budanov menyatakan bahwa posisi masyarakat sudah didengar dengan mengisyaratkan bahwa akan ada keputusan terkait personel tertentu. Nah, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina secara formal membantah pengunduran diri Syrskyi, tapi hanya karena dekret tersebut belum ada. Dan saya ingatkan, dekret itu ditandatangani berdasarkan hasil rapat Panglima tertinggi. Dan rapat tersebut, menurut informasi awal, dijadwalkan pada malam ini. Penasihat Presiden Litvin dengan hati-hati mengatakan bahwa penunjukan hari ini mungkin tidak akan terjadi. Dia bilang kemungkinan besar tidak akan ada. Artinya, Zelensky tetap memberi dirinya kesempatan untuk mengulur waktu. Tapi seluruh konstruksi ini, pertemuan dengan para jenderal, daftar calon yang bocor, pernyataan Kirill Budanov, semua ini dibangun sedemikian rupa sehingga pergantian Panglima bukan lagi soal apakah akan terjadi, tapi lebih kepada soal kapan dan siapa penggantinya. Jika malam ini keputusan itu muncul, Ukraina akan mendapatkan Panglima baru untuk pertama kalinya sejak Februari 2024 ketika Syrskyi menggantikan Zaluzhny. Dan nama orang ini akan menentukan bagaimana tentara akan berperang sepanjang tahun depan yang saya kira akan menjadi tahun terberat. Tapi bisa juga terjadi bahwa tidak akan ada Panglima baru hari ini. Tapi itu tidak berarti bahwa keputusan ini tidak sedang dipertimbangkan di kantor Presiden. Di sini saya beri tanda titik-titik dulu, saya tekankan bahwa ini semua masih rumor. Dan pendapat Anda, kesimpulan Anda, silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Tekan tombol lonceng dan tolong beri like pada episode ini. Jangan lupa juga untuk berlangganan saluran Telegram saya, PC News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi rekening yang juga ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri kalian. Sampai jumpa.